Dan inilah pelajaran yang kita dapatkan dalam perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau mengupayakan dirinya terhindar dari fitnah yang ada di sekitarnya. Dari mana diambil itu? Dari petikan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan bagaimana peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam berupaya untuk menghindarkan dirinya dari jebakan sang wanita Al-Aziz ini, istri raja. Sekarang fitnahnya bukan lagi hanya sekedar kita digoda dengan godaan langsung. Sekarang godaan itu luar biasa. Sudah tidak pakai ruangan lagi, tidak tanpa batas lagi godaan itu. Dan ini tentu menunjukkan bahwa kita sedang berada pada kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. HP kita ini, wah luar biasa ini HP ini. Alat-alat media sosial kita, sosial media kita, ini sangat berbahaya. Ini bisa menjadi salah satu jalan kita terjatuh pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka pada dasarnya kita semua sedang berada di dalam satu kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Surat Yusuf ini pantas dinamakan dengan surat tentang mimpi. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihissalatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana kita terus mendapatkan limpahan keberkahan hidup, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan suci yang mulia ini. Tentu sebagai seorang muslim kita patut dan perlu untuk banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Karena tentu kita tidak akan mampu melakukan apapun dalam perjalanan hidup ini kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu terjadi pada diri kita. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali melanjutkan pembacaan kitab kita, kitab Tadabbur surah Yusuf, yang mana pada kesempatan beberapa malam yang lalu ini diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Sayyid Tasdik LCMA. Kalau saya pribadi senang panggilnya Kiai, ya, karena di antara seluruh Ustadz kita di Wahda kayaknya memang hanya beliau ini yang dari keturunan Sayyid. Iya, memang seperti itu. Iya, makanya kalau saya lebih mempopulerkan sekarang panggil beliau dengan panggilan Kiai, ya. Walaupun mungkin secara fisik seperti saya aja orangnya kecil-kecil, ya, tapi secara keilmuan dan kapasitas beliau tentu lebih mumpuni, ya. Dari sisi akademik juga memang satu letting sejak awal. Beliau menginformasikan ke saya bahwasanya pembahasan tentang Qissatul Al-Iffah yang merupakan bagian dari rentetan hikmah-hikmah pelajaran dalam kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah dibahas sampai halaman 40. Maka beliau menyampaikan ke saya, lanjutkan ke Ustadz di halaman 41 dan seterusnya. Oleh karena itu materi kita ini merupakan lanjutan daripada apa yang sudah dibahas sebelumnya, di mana poin-poin penting yang mungkin sudah dijelaskan
kemarin oleh Pak Ustadz Kiai. Nah, ini berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa rawattuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihudz zalimun. Ini adalah ayat yang dijelaskan kemarin dengan beberapa hikmah yang sudah mungkin disebutkan. Supaya tidak mengulang, saya lanjutkan saja hikmah dari atau pelajaran dari ayat-ayat ini. Kita mulai pada halaman 41. Ya. Di mana hikmah yang pertama menyebutkan bahwasanya wa min wasailil iffah al-madhkurati fil ayat al-firar min mawatin tuhmah. Di antara bentuk upaya kita atau wasilah sampai kepada iffah, kesucian, ya, menjaga kehormatan diri adalah dengan cara menjauhkan diri kita ini dari tempat-tempat yang memungkinkan di sana terjadi fitnah. Ya. Nah, ini pelajaran penting dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ada satu tempat, kalau kita berada di tempat itu memungkinkan kita akan terperangkap dalam sebuah masalah, iya, apakah itu syubhat atau syahwat? Karena ini dua tantangan berat kita. Kalau kita tidak terjatuh di dalam syubhat, biasanya terjatuh kepada syahwat. Kalau tidak terjatuh kepada syahwat, terjatuhnya pada syubhat. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kemungkinannya ketika kita berada pada satu tempat, pada satu komunitas, pada satu kondisi yang memungkinkan kita terjatuh pada salah satu dari dua hal tersebut, maka dari awal kita sudah harus antisipasi. Ya. Dan inilah pelajaran yang kita dapatkan dalam perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau mengupayakan dirinya terhindar dari fitnah yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi min wasail ifal madhkura fil ayat, di antara wasilah menjaga kehormatan kesucian diri kita yang telah ditunjukkan di dalam ayat itu adalah menghindarkan diri dari tempat-tempat yang memang merupakan sumber fitnah. Ya. Dari mana diambil itu? Dari petikan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan bagaimana peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam berupaya untuk menghindarkan dirinya dari jebakan sang wanita Al-Aziz ini. Ya. Istri raja. Kan dalam ayat itu disebutkan wastabaqal bab. Ya, wastabaqal bab, keduanya saling berburu, berupaya siapa paling cepat sampai ke pintu. Ya. Yusuf alaihissalam berlari ingin keluar, si perempuan mengejar. Iya. Di sini kita bisa menangkap isyarat Nabi Yusuf alaihissalam melihat sudah ada kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Iya. Yang kalau ditanya-tanya mungkin tidak banyak orang yang bisa selamat. Iya. Dengan kondisi yang seperti itu, maka upayanya wastabaqa 'alal bab, beliau berangkat bergegas ke pintu untuk bisa keluar. Itulah menunjukkan bahwa jika kita sedang berada pada satu tempat yang berbahaya, cepat-cepat untuk menghindar dan berlari menyelamatkan diri. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti itulah juga praktikal hidup kita hari ini. Iya, apatah lagi jemaah sekalian, wah, kita ini luar biasa tantangan hidup kita ini. Iya. Sekarang fitnahnya bukan lagi hanya sekedar kita digoda dengan godaan langsung. Oh, sekarang godaan itu luar biasa. Iya. Sudah tidak pakai ruangan lagi, tidak tanpa batas lagi godaan itu. Dan ini tentu menunjukkan bahwa kita sedang berada pada kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Iya. HP kita ini, wah, luar biasa ini HP ini. Ya, alat-alat media sosial kita, sosial media kita, ini sangat berbahaya. Ini bisa menjadi salah satu
jalan kita terjatuh pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka pada dasarnya kita semua sedang berada di dalam satu kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, tinggal kemudian bagaimana masing-masing kita mengetahui kondisi diri, karena kita semua yang ada di sini, ya, mungkin juga yang sedang menonton, kita itu lebih tahu tentang diri kita ketimbang orang lain. Apakah kita sedang dalam kondisi berbahaya atau tidak? Kita sedang diitari oleh syubhat syahwat atau tidak? Kita yang paling tahu tentang diri kita. Maka kuncinya, hikmahnya di sini adalah ketika kita sudah merasakan ada sesuatu hal yang berbahaya, bisa membahayakan diri kita, kehormatan kita, harga diri kita, maka jauh-jauh hari persiapkan memang untuk menghindar. Karena kalau tidak, hari ini kita akan menghadapi begitu banyak tantangan. Dan tidak ada sekarang jaminan ustadz, bukan ustadz, hafid, bukan hafid, ikut pengajian, tidak ikut pengajian, semua sedang berada di dalam incaran bahaya. Nah, maka ini pelajaran yang pertama. Wal firaru yaqtadi tajannubu asbabil fitnah. Menghindarnya kita dari sesuatu hal yang berbahaya itu adalah upaya untuk kita menyelamatkan diri, menjaga kesucian diri kita, menjaga kehormatan diri kita. Ya, karena satu kali kita terjatuh pada hal-hal yang seperti ini luar biasa. Ya. Orang tidak akan percaya lagi sama kita. Ya. Orang akan menaruh kecurigaan pada kita dan hal-hal yang negatif yang lain. Maka ini perlu untuk dijaga. Nah, jika seseorang sedang menghadapi kondisi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia harus melakukan dan mengeluarkan segala upaya daya yang dia miliki untuk menghindarkan dirinya dari bahaya tersebut. Dan inilah yang harus kita lakukan hari ini. Ketika kita semua sedang di dalam bayang-bayang cengkraman syahwat yang begitu besar dan sangat mudah untuk kita akses dengan media sosial kita hari ini, maka perlu untuk berhati-hati, ekstra hati-hati kita. Ya. Dan jangan ada yang mengatakan, udah apa-apa sih, aman bisa ya, setiap hari, setiap pekan kita hadir taklim di sini, ya, di masjid DPP. Ya. Setiap pekan hadir di istiba, ikut pengajian, ikut tarbiyah, ikut ini, ikut itu, hal-hal yang baik. Jangan ada yang pernah merasa aman dari fitnah. Ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang fitnah perempuan. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam salah satu sabda beliau, "Ma taraktu fitnatan." Aku tidak meninggalkan suatu fitnah bagi umatku ini yang paling besar kecuali fitnah perempuan. Lebih besar dari fitnah-fitnah yang lainnya, khususnya kita laki-laki. Tidak ada fitnah yang lebih besar kecuali fitnah yang satu ini. Maka kita lihat luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dalam kondisi seperti itu masih bisa bertahan, mempertahankan harga dirinya. Iya. Tapi tentu bertahannya Nabi Yusuf itu ada sebab-sebabnya, dan salah satunya adalah yang kita sebutkan tadi. Beliau sudah mengetahui kondisi ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, maka ada harus upaya untuk menghindarkan diri daripada terjatuh pada maksiat itu, sehingga dengan upaya kita Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua, al-hubbu idza tajawaza al-hadd adarra bil muhibb wal mahbub. Cinta kalau sudah kelewatan batas itu bukan lagi mendatangkan manfaat, tapi dia akan mendatangkan masalah bagi orang yang sedang jatuh cinta dan orang yang jadi objeknya. Ya, laki-laki dan perempuan, khususnya ini yang bukan mahram, kalau sudah berlebihan sekali, kalau suka wajar sebenarnya. Kalau suka lawan jenis wajar, yang tidak wajar itu kalau suka sesama jenis. Kalau kita laki-laki suka perempuan, condong kepada perempuan, itu wajar. Perempuan juga condong kepada laki-laki, itu wajar, biasa saja. Ya. Tapi kaidahnya, hikmahnya di sini, kalau dia sudah kelewatan batas,
ya, keluar dari jalurnya, maka ini yang kemudian mendatangkan mara bahaya. Iya. Wa fi hadhihi al-qissah, dalam kisah ini ada sebuah penjelasan bahwasanya annal hub idza tajawaza al-had adarra bil muhibba wal mahbub. Iya, akan memberikan dampak negatif pada orang yang sedang jatuh cinta dan yang sedang dicintai itu. Iya. Dan ini jamaah sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, luar biasa. Iya. Ini dikisahkan sejak Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu akan terus berulang dan bergulir. Sudah menjadi tabiat manusia yang normal, sudah seperti itu, suka kepada lawan jenisnya. Tetapi kalau berlebihan, ini yang menimbulkan bahaya. Ya. Falhubu idza zada wa lam yu'a wa lam yudawa dawa'an syar'iyyan bizawari aw qat'i asbabihi wa syughila an-nafsu bima huwa anta ada dararan ala sahibihi. Kalau cinta itu sudah sangat memuncak, lalu tidak diarahkan kepada sesuatu hal yang memang ditunjukkan oleh syariat seperti menikah, atau ketika dia sudah sangat tinggi, lalu kemudian tidak segera di-cut oleh orang tersebut, dia biarkan terus dia mengalir seperti mengalirnya air, maka ini akan berakhir pada satu hal yang sangat berbahaya. Maka pelajarannya, khususnya ini yang belum menikah, banyak saya lihat di sini belum menikah. Kalau sudah ada komunikasi, sudah ada cerita-cerita, chatting, komunikasi WA, komunikasi WhatsApp, komunikasi Facebook, komunikasi apapun itu, jika itu sudah mulai hati-hati, sudah mulai hati-hati, warning situ, lampu kuning, hati-hati. Karena semakin hari dia akan semakin menggelinding seperti bola salju, dia akan semakin besar, dia akan meledak suatu waktu. Dan namanya laki-laki suka memberikan perhatian, perempuan suka juga mendapatkan perhatian. Ketemulah dua insan ini. Kalau tidak dikelola dengan baik secara syar'i, inilah seperti hari ini yang kita saksikan. Begitu banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah pemuda dan pemudi kita, diakibatkan karena mereka saling suka satu sama lain, tetapi tidak diarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan koridor syariat kita. Makanya ketika itu sudah meninggi, kalau tidak pilihannya menikah, yang kedua, segera putuskan hubungan itu, atau cari aktivitas yang lain yang bermanfaat, supaya fokus kita itu teralihkan daripada fokus untuk saling komunikasi satu dengan yang lain. Kan yang jadi masalah seringkali itu adalah karena memang sang laki-laki kasih perhatian, si perempuan juga senang diberi perhatian. Janjianlah ketemu, awalnya nasihat ini, nasihat sholat malam, banyaklah cara-caranya itu. Setan juga bisa mempermainkan pada hal-hal yang nampaknya baik-baik, tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang bisa menjerumuskan pada maksiat kepada Allah Subhanahu. Seperti itu tentang ihsan. Tapi apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Dan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Iman, Islam, ihsan. Ihsan adalah ketika kita mampu beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita melakukan hal tersebut seakan-akan kita lihat Allah. Dan pun kalau kita nggak bisa lihat, dan memang nggak bisa kita lihat, maka kita menghadirkan dalam keimanan dalam diri kita ini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menyaksikan kita. Itulah tingkatan paling tertinggi daripada agama kita ini. Dan itulah ihsan. Bukan sekedar membantu orang, bukan sekedar menolong orang. Ihsan itu lebih pada bagaimana kekuatan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sebuah aktivitas ibadah. Kita yakin bahwa dalam perjalanan ini, dalam perjalanan hidup kita, Allah saksikan, Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Itu adalah merupakan
sifat ihsan. Walladzi ya'budullaha ka'annahu tarahu la yuqdimu ala ayyi tasarrufin mahma saghura. Seorang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menyaksikan apapun yang ia lakukan dalam kehidupan ini, maka dia akan sangat berhati-hati dalam melakukan aktivitas hidup. Ya, karena dia tahu dengan sangat pasti bahwa sekecil apapun yang aku lakukan, yang kita lakukan ini, tidak ada suatu hal yang paling kecil pun kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan kalau itu sudah hadir, dan ini bukan perkara mudah jemaah sekalian, menghadirkan sikap ihsan atau sifat ihsan atau menjadi seorang yang muhsin, itu bukanlah suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang gampang. Sulit itu menghadirkan ihsan, sikap ihsan dalam diri kita. Kita beribadah seakan-akan Allah lihat, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak, kita menghadirkan dalam diri bahwa Allah melihat kita. Kalau ini hadir, tentu kita akan senantiasa menjaga diri dari perkara-perkara maksiat yang begitu banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang ihsan, seorang yang muhsin. Dan itu dibuktikan, yang pertama, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang muhsin ketika beliau berada di penjara. Dan dalam interaksi kehidupan Nabi Yusuf, semua orang tahu bahwa beliau adalah seorang yang sangat baik. Di dalam penjara, begitu baik Nabi Yusuf kepada teman-temannya yang ada di dalam penjara. Nabi Yusuf mengajarkan kepada mereka tentang kebaikan. Ketika mereka minta nantinya tentang ta'wil mimpi, maka Nabi Yusuf pun menjelaskan itu kebaikan semua, itu bentuk ihsan semuanya. Kemudian bentuk ihsan yang lain dari Nabi Yusuf dalam perjalanan hidupnya setelah keluar dari penjara, dia telah akan menjadi bendahara negara yang menguasai pembendaharaan negara. Dan ketika beliau menjadi seorang pejabat, begitu ihsan, begitu baik cara muamalah interaksinya dengan siapa saja, bahkan nanti dalam kisahnya pun dengan saudaranya yang sebelumnya membuangnya ke sumur. Tapi tetap berlaku ihsan, berlaku baik kepada mereka. Maka di sini dikatakan falam yakun al-ihsanu sifatun aridatun tukallifuha li dha'fihi aw hajatihi. Ihsan itu adalah bukanlah sebuah sikap yang dibutuhkan ketika kita butuh pada sesuatu atau kita dalam kondisi lemah. Kita butuh pertolongan, maka kita baik-baik sama orang. Kita butuh bantuan, kita baik-baik sama orang. Kan itu banyak begitu orang. Nanti dia baik orang lain kalau dia butuh sesuatu atau dia dalam kondisi lemah. Dia misalnya mau mendaftar kerja, dia tahu kalau saya tidak dekat-dekat ke orang ini, baik susah ini, dia baru dekat ke orang kalau dia butuh sesuatu. Bukanlah seperti ini yang disebut dengan ihsan. Bahkan tadi kita sudah sebutkan ihsan Nabi Yusuf sampai pada saudaranya yang sebelumnya memusuhinya, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf sendiri ayat 92 ketika dijelaskan wa qala la tathriba alaikumul yawm, ketika sudah ketemu dan sudah saudaranya juga sudah tahu, Nabi Yusuf juga sudah menyampaikan kepada mereka, saya Yusuf, dan sebelumnya terjadi peristiwa cukup panjang bagaimana Nabi Yusuf memberikan bantuan kepada mereka semua bersaudara untuk dibawa pulang ke Kan'an, dibawa kepada bapaknya, lalu kemudian kembali lagi minta kembali bantuan di musim paceklik. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Maka ketika saudaranya sudah mengetahui Yusuf juga sudah memiliki pangkat jabatan dalam sebuah pemerintahan, sekiranya mau membalas mudah sekali dibalas. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang yang muhsin? Digambarkan waqala la tathriba alaikumul yawm. Tidak ada di antara kalian hari ini yang rugi.
Ya, yaghfirullahu lakum, Allah telah mengampunkan kalian, wa huwa arhamur rahimin. Luar biasa sifat ihsan dari Nabi Yusuf ini. Sudah dibuang di dalam sumur, gelap gulita. Iya. Sekiranya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada yang bisa keluar dari sumur tersebut. Setelah keluar, akhirnya memiliki jabatan, ketemu dengan orang-orang yang membuangnya. Bayangkan kalau kita itu, kita apain itu orang itu? Kira-kira, perkirakan saja, Anda dibuang jauh-jauh, dikasih masuk di hutan, dengan kondisi yang kita sudah tidak tahu ini masih berapa lama lagi kita bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti itu. Yang di hadapan kita ini mungkin cuma ada mati saja. Tiba-tiba kita diselamatkan, lalu kemudian kita berkuasa. Datang ini orang-orang yang dulu buang kita. Kalau kita jiwa-jiwa kerdil seperti kita, kubalas memang saatnya ini. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak melakukan hal yang seperti itu. Dan inilah digambarkan betapa ihsan beliau dalam perjalanan kehidupannya. Dan di antara bentuk ihsan Nabi Yusuf yang terakhir, bentuk ihsan kepada dirinya dan bentuk ihsan kepada perempuan yang menggodanya. Bentuk ihsan yang kepada dirinya ketika beliau menjaga dirinya untuk tidak terjatuh. Bisa sekali beliau terjatuh itu. Sangat besar peluang terjatuh. Tapi bentuk ihsannya kepada dirinya, dia jaga dirinya, maka dia tidak terjatuh kepada keburukan itu. Dan di antara bentuk ihsannya kepada sang perempuan tadi adalah dengan tetap menjaga kehormatan perempuan tersebut. Luar biasa. Ini sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya perilaku ihsan, jika kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita, dia tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang lain. Itu sudah pasti itu. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang berikutnya adalah bahwa at-taradi baina tarafaini inda fi'lil fahisha la yukhrijuha min dairatil al-hurmah. Bahwasanya saling ridha atau suka sama suka, kan ada begitu. Biasanya ditanya, kenapa kau lakukan itu? Kan suka sama suka, tidak ada masalah. Itu kan kebebasan. Maka di sini dijelaskan bahwa pun kalau ada peristiwa suka sama suka terjadi, lalu kemudian yang suka sama suka ini melakukan maksiat, maka apapun itu namanya, jika dilakukan dengan konteks tidak syar'i, maka tetap tidak dibolehkan. Suka sama suka pun itu tetap haram hukumnya. Tidak seperti sekarang, kan kalau kita lihat konsep barat misalnya yang tersebar hari ini, bahkan sangat disayangkan, juga saya kira sebagian hukum kita begitu. Kita tidak bisa menuntut sebuah perkara kalau dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Kalau kita bawa dia ke ranah hukum, dia tidak bisa digugat, dia tidak bisa diapa-apakan. Karena dikatakan, kan suka sama suka, dua-duanya ridha. Kalau dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Kalau namanya haram, ya haram. Misalnya zina, Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Zina, kita mau tuntut, tapi katakan suka sama suka, tidak ada masalah, tidak bisa kita apa-apakan itu. Dalam Islam tidak ada konsep seperti ini. Kalau zina, ya zina haram, hukumnya kalau muhsan dirajam. Kalau dia belum menikah, maka dia didera. Suka sama suka itu urusan lain. Tetap dia kena hukum. Maka at-taradi baina tarafaini min fi'lil fahisha la yukhrijuha min dairatil hurmah. Wala yanfi anha sifat adh-dhulm. Dan suka sama suka itu tetap dikatakan haram dan di dalamnya ada kezaliman.
tidak sebagaimana pendapat sebagian orang, khususnya kalau kita melihat konsep kehidupan di barat ya hari ini. Mengapa kita tidak boleh membiarkan konsep suka sama suka ini berjalan? Iya. Karena tentu yang pertama adalah kalau dia lakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar suka sama suka, maka kita mengatakan suka sama suka tapi Anda tetap melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama Anda langgar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala apapun alasannya itu tetaplah suatu hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan di dalam agama kita. Iya. Kemudian kenapa kita juga menolak konsep suka sama suka? Karena kalau konsep ini berjalan maka hancur kehormatan manusia. Kalau konsep ini dijalankan, iya, maka hancur kehormatan manusia. Tidak ada lagi yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Iya. Kemudian kenapa konsep ini tidak boleh kita terima? Karena dia akan menimbulkan penyakit sosial masyarakat yang begitu sangat dahsyat. Lihat nih kehidupan kita hari ini, ya sekalian. Remaja kita, Allahul musta'an. Ya. Biasanya kalau kita sampaikan, kita larang, biasanya alasannya ya biarlah, karena kan saya dengan dia tidak ada juga yang masalah. Dia tidak merasa terzalimi dan saya juga tidak merasa terzalimi. Ya biarkanlah kami jalan begitu saja. Tapi kan kita sebagai dalam konsep Islam tidak bisa mengatakan oh ya ini, ya tidak apa-apa jepale, jalan mikir karena suka sama suka. Tidak bisa. Ya. Tetap yang namanya haram ya haram, dan ini harus disampaikan. Kemudian yang berikutnya, wa min durusil iffah fi hadhihi al-qissah wallati yanbaghi an tu'a huwa anna Yusuf alaihi salam lam yas'a lil fitnati kama yaf'al ba'dhum fi zamanina hadha bal haraba minha lamma waqa'at lidzalika kataba Allahu lahu an-najata minha. Ya, pelajarannya adalah tidak membiarkan diri kita ini terjatuh pada sebuah maksiat. Kan biasa begini, tak kalami. Ya. Biarlah. Ya. Biarlah saya lakukan dulu, nanti bisa saya tobat. Ya. Biasanya seperti itu kita dengarkan. Dan ini prinsip salah ini. Ya. Karena boleh saja jika Anda melakukan, Anda tidak akan bisa tobat-tobat lagi. Siapa yang bisa menjamin Anda bisa tobat? Siapa yang jamin kita bisa tobat kalau jatuh kepada sebuah maksiat? Apalagi waliyadu billah, kalau ada sebuah maksiat dan sudah kita nikmati maksiat itu dan sudah kita rasa tidak bisa lagi ditinggalkan. Iya. Yang pada awalnya karena kita membiarkan diri dibawa oleh arus dalam maksiat tersebut, padahal sebenarnya kita bisa menghindar. Cuman ya biasa begitulah, nafsu begitu bergejolak, kita tidak bisa kontrol lagi. Sehingga biasanya bahasa kita biar milih tak kalam. Iya. Nabi Yusuf tidak seperti itu mengajarkan kepada kita. Bahkan beliau menahan diri. Iya. Dan menahan dirinya inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Iya. Sekiranya dia biarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya, boleh saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Tapi karena di sana ada kesungguhan Nabi Yusuf menghindarkan diri daripada sebuah fitnah yang begitu luar biasa, maka Allah berikan pertolongan kepadanya. Lalu kemudian jamaah sekalian, menghindarkan diri, menjauhkan diri dari fitnah-fitnah seperti ini bukanlah perkara yang mudah. Ya, disebutkan di sini, wa hurubun minha akhdun bil asbab. Ya. Kita lari dari fitnah itu adalah merupakan satu upaya akhdhu bil asbab yang kita lakukan agar kita terhindar dari fitnah-fitnah tersebut.
Nah, karena kita mengupayakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Makanya lanjutan hikmahnya adalah al-isti'sam billahi wal firar minal fitnati sababun najah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri, berlari dari berbagai macam bentuk fitnah, itu adalah sebab yang mengantarkan kita kepada keberuntungan. Kalau kita mau selamat, lari memang lagi. Kalau kita tahu ada masalah, jangan tinggal di situ. Ada juga orang nggak tahu ada masalah, Anda saat mampu juga bertahan. Iya, sekarang Anda mampu bertahan, tapi kalau Anda besok datang lagi di situ, belum tentu Anda bisa bertahan seperti hari ini. Maka kalau kita sudah tahu ada masalah, dan tahu juga kemampuan diri kita, hati-hati memang nih. Jangan coba-coba sesuatu yang pada akhirnya membuat kita menyesal. Yang kedua dari yang terakhir ini adalah hikmahnya, qad yurma al-afif walakin al-aqibatu lahu. Bahwasanya boleh saja mereka-mereka yang sudah begitu kuat menjaga kehormatannya, menjaga kesucian dirinya, qad yurma al-afif walakin al-aqibatu lahu. Boleh saja mereka begitu kuat, begitu serius menjaga kehormatan dirinya, tapi yang namanya fitnah tetap akan ada saja yang menghampiri kehidupan ini. Tapi yang perlu diyakini, kalau kita sudah berupaya sekuat mungkin, maka al-aqibatu lahu, kemenangan itu bagi kita-kita yang sedang berjuang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf di ayat ke-90, innahu may yattaqi wa yasbir, bahwa sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kebaikan orang-orang yang berlaku ihsan. Kalau kita sudah berupaya, berusaha semaksimal mungkin, maka insyaallah itu adalah sebuah jalan kita untuk mempertahankan kesucian diri kita, dan dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya untuk kita semua. Kemudian hikmah berikutnya, bahwa kehancuran kehormatan seseorang itu diakibatkan oleh beberapa hal. Hancurnya kehormatan seseorang itu diakibatkan oleh beberapa hal. Belajar dari kisah Yusuf, yang paling penting adalah ketika rasa cemburu suami itu tidak ada lagi. Kan sebenarnya suaminya ini tahu, sang raja ini sebenarnya tahu. Tetapi yang seperti itulah, tidak ada rasa cemburu pada dirinya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi dalam kisah ini. Maka hikmahnya bagi kita semuanya adalah, kalau ghirah, rasa cemburu seorang suami, istrinya pergi bergaul sana sini, tidak apa-apa pergi, tidak ada masalah. Istrinya pulang malam, tidak ada juga masalah. Pergi sama-sama teman-temannya, banyak laki-laki, campur baur, tidak ada juga masalah. Pokoknya hidupnya tidak ada masalah dengan hal-hal yang seperti itu. Maka inilah sebenarnya yang menyebabkan hancurnya kehormatan. Nah, ini pelajaran dari kisah Nabi Yusuf, raja dan sang istri. Yang paling terakhir, idza ra'al al-qiyam 'alal mar'a amanatun wa qama bi adai wajibihi faqalla an yafjura. Jika sekiranya kita menjaga prinsip-prinsip pergaulan yang ada dalam kehidupan kita, maka inilah sebenarnya yang akan meminimalisir masalah-masalah yang hari ini kita hadapi. Ini hikmah yang paling terakhir. Jika kita
selalu menjaga prinsip-prinsip ini, insya Allah inilah yang akan mempertahankan ya keberadaan kita, kehidupan sosial kita akan menjadi sangat tenang. Dan inilah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini, beberapa hikmah perjalanan dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok hari atau besok malam. Kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.